Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai aset tetap dan penyusutan aset tetap. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita bahas bersama. Pengertian aset tetap. Aset tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh untuk tidak dijual kembali dan digunakan dalam operasi normal perusahaan. Pengadaan aset tetap bisa dilakukan dengan cara membeli produk siap pakai atau bisa juga diperoleh mempunyai umur lebih dari 1 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari aset tetap adalah A. Dibeli atau diperoleh tidak untuk dijual kembali. B. Digunakan dalam operasi normal. C. Masa manfaat lebih dari 1 tahun. D. Mempunyai nilai material. Akun yang tergolong aset tetap. Akun-akun tersebut antara lain tanah, gedung, mesin, peralatan, dan kendaraan. Penilaian aset tetap. Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan. Komponen harga perolehan setiap jenis aset tetap sangat dipengaruhi oleh jenis dan cara pengadaan aset tersebut. Harga perolehan adalah jumlah semua pengeluaran yang diperlukan untuk membuat satu satuan aset sampai aset tersebut dapat digunakan. Penyajian akun aset tetap dalam neraca biasanya diikuti dengan akumulasi penyusutan atas aset tersebut, kecuali tanah. Tanah biasanya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan aset tetap lainnya. Kebanyakan aset tetap memiliki masa manfaat terbatas sehingga nilainya akan kurang seiring berjalannya waktu. Namun, nilai tanah akan semakin naik seiring dengan berjalannya waktu. Lalu, apa sih yang disebut dengan penyusutan itu? Penyusutan adalah alokasi harga perolehan menjadi beban periode selama masa manfaat. Ada beberapa faktor perhitungan penyusutan ini antara lain A. Besarnya harga perolehan. B. Taksiran harga jual ketika aset tetap setelah habis masa manfaatnya. C. Nilai buku aset tetap, yaitu harga perolehan dikurangi jumlah penyusutan yang telah terjadi. D. Umur ekonomis, yaitu jangka waktu aset tetap selama masih memberikan nilai ekonomis yang menguntungkan atau taksiran jangka waktu penggunaan aset tetap sejak pertama kali dipakai sampai aset tersebut tidak memberikan manfaat yang menguntungkan. Metode penyusutan A. Metode garis lurus. Metode ini menganggap bahwa prestasi aset tetap selama umur manfaat tidak berubah, sehingga membebankan penyusutan yang sama dari tahun ke tahun. Dasar penyusutannya adalah harga perolehan dikurangi nilai residu, sedangkan tarif ditentukan dengan membagi 100% dengan umur ekonomis. B. Metode jumlah angka tahun penyusutan di awal masa manfaat menunjukkan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan penyusutan tahun-tahun berikutnya. Dasar penyusutan yang digunakan adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai residu. Sedangkan tarif ditentukan dengan cara berikut. 1. Misal aset tetap mempunyai umur 5 tahun, maka angka tahun yaitu adalah tahun 1, 2, 3, 4, dan 5. 2. Jumlah angka tahun tersebut 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5, maka hasilnya adalah 15. 3. Maka tarif penyusutan tahun 1 sampai tahun 5 adalah 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, dan 1/15. C. Metode saldo menurun. Dasar penyusutan metode ini adalah nilai buku awal periode, sedangkan tarif penyusutan yang digunakan adalah 2 kali tarif garis lurus. Nilai buku adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Lalu untuk jurnalnya, beban penyusutan sisi debit dan akun akumulasi penyusutan sisi kredit. Kesimpulan dari materi yang sudah kami bahas yaitu aset tetap merupakan aktiva berwujud dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun dan akan habis masa manfaatnya bila digunakan kecuali tanah. Ada beberapa metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan dan metode itulah yang nantinya dijadikan patokan untuk melakukan penyusutan setiap periodenya.